testimoni lagi yang terakhir ya. Kali ini datang dari seorang polisi, ya, oke. Dari seorang polisi NTB. Ya, kita lihat slide-nya. Ya, beliau sudah pernah tampil di acara Zoom ya di beberapa kesempatan yang lalu. Namun mungkin masih banyak di antara teman-teman yang belum pernah menyaksikan secara langsung ya. Sudah melayani di Kepolisian Republik Indonesia selama 17 tahun, di mana 10 tahun terakhir adalah di Bendahara di Lantas Polda NTB ya. 10 tahun, berarti sudah lama nih ya. Bisa dibilang cukup senior juga di kepolisian. Nah, tentu orang bertanya-tanya ya, sekarang posisi Gold Agency dari bagian timur, Mataram Lombok ya, Indonesia sebelah timur lah kita bilang. Sudah begitu lama jadi polisi, tapi aktif juga di 3i, bahkan mengejar posisi Gold Agency. Ada apa sebenarnya dengan 3i sehingga beliau yang satu ini mau join, dan bukan hanya mau join, tapi mau fight di bisnis ini. Nah, kita akan coba ngobrol-ngobrol ya, lebih dalam, lebih jauh lagi, agar kita bisa sama-sama gali informasinya. Langsung saja dengan Pak Jono Sugianto, Gold Agency dari Mataram Lombok. Selamat malam Pak Jono. Selamat malam Mas Fran, dan selamat malam mitra seluruh 3i Indonesia dimanapun Anda berada. Salam kenal dan selamat berjumpa kembali dengan saya, New Gold Agency dari Mataram Lombok, Jono Sugianto, seorang anggota Polri. Ya, Pak Jono, senang bisa jumpa kembali setelah sesi Zoom sebelumnya dan setelah acara Crown Academy 3. Kali ini live dari Lombok lagi, Pak? Dari Lombok, karena Allah, mati lampu. Mati lampu. Iya, nggak apa-apa Pak. Oke. Ya, masih bisa dilihat kok Pak. Masih bisa dilihat. Ya, ada ya. Masih jelas sinarnya Pak. Udah, nyala lagi. Ya. Berarti sejak acara Crown Academy 3 kemarin sudah kembali dengan selamat semua Pak ya di Lombok ya Pak ya. Alhamdulillah. Oke, nah Pak mungkin bisa cerita sedikit aja kisahnya di kepolisian nih Pak, 17 tahun kepolisian Republik Indonesia di Lombok Pak. Apa saja aktivitasnya sebelum mengenal 3i Pak? Silakan Pak. Aktivitas saya sebelum mengenal 3i banyak Pak Frans. Jadi yang pertama ya semenjak 17 tahun yang lalu otomatis jadi polisi, dan itu jadi polisi di Bendahara, ngurus keuangan Polda NTB itu dari tahun 2002 semenjak jadi polisi sampai dengan saat ini sebenarnya. Cuman di sela-sela itu karena saya banyak ketemu dengan orang-orang yang tentunya di bagian keuangan, yaitu orang seperti manajer keuangan, kemudian konsultan keuangan. Jadi banyak saya terlibat bisnis-bisnis yang bisnis yang mungkin ilegal dan sebagainya. Jadi pengalaman-pengalaman itulah yang sehingga di 3i Indonesia ini saya pernah sempat curiga gitu, karena sebelumnya saya kena berapa money game gitu, sehingga ditawarin sama seorang senior saya di 3i ini pun sempat saya tidak percaya, sampai dia berulang kali datang, dah tak lihat dulu dah, ujungnya seperti itu. Berapa lama Pak Bapak minta teman Bapak untuk memberikan pengalamannya di 3i, pembuktian begitu? Untuk pembuktiannya kurang lebih 1 tahun Pak, persis 1 tahun. Jadi saya daftarnya September 2017, kemudian sampai 1 tahun pun saya belum menjalankan bisnisnya, artinya tetap nabung, dan itu pun nabungnya atau bayar investasi, bayar asuransinya di tanggal-tanggal terakhir, tanggal 29, tanggal 30, tanggal 31 gitu. Tapi ya karena saya dengan bisnis-bisnis yang lama di bisnis keuangan yang sebelumnya, biasanya puasa itu biasanya selesai bisnis-bisnis itu, sehingga udahlah tunggu puasa aja deh, paling puasa juga selesai bisnis ini gitu. Ternyata 3i lain daripada yang lain. Wow, ya. Luar biasa. Nah Pak, mungkin kita coba lihat dari angle yang berbeda sedikit Pak ya. Apa sih yang Pak menurut Pak Jono penting dari bisnis 3i? Artinya begini, tadi Bapak menyebutkan pernah punya pengalaman buruk nih di bisnis lalu, kena tanda kutip kena bodong begitu kan? Ya. Nah, jadi
apa yang sekarang menjadi penting atas dasar pengalaman itu dan Bapak temukan di 3i itu apanya, Pak? Oke, yang saya temukan kenapa saya mau fight di 3i, karena ada beberapa hal, Pak, yaitu ada satu hal pokok sebenarnya, yang pokok ada satu, yaitu tentang legalitas. Legalitas suatu perusahaan. Nah, 3i ini sangat luar biasa legalitasnya. Pertama, legalitas suatu perusahaan itu terbukti dengan dia punya kantor di seluruh wilayah Indonesia ada. Berarti kalau udah punya kantor di seluruh wilayah Indonesia, ini luar biasa. Ini pasti perusahaan tidak main-main gitu. Karena perusahaan saya sebelumnya yang saya bilang tanda kutip bodong itu, begitu saya tanya kantornya di mana, mereka bilang kantornya di Thailand. Perusahaan di Thailand banyak orang banci deh gitu. Jadi itu yang pertama, Pak, tentang legalitas. Yang kedua, ada tiga huruf, Pak, OJK. Itu yang penting. Sudah ada pengawasan OJK-nya. Jadi setiap perusahaan investasi, perusahaan asuransi, kalau tidak ada OJK-nya, Otoritas Jasa Keuangan yang mengawasi, hati-hati, tanda kutip pasti bodong. Nah, kalau sekarang banyak orang yang, oke, kita lagi ngajukan nih legalitas ke OJK, hati-hati, mereka itu dipanggil untuk ditanyakan, benar enggak ini perusahaan? Jadi banyak orang foto di depan kantor OJK itu, hati-hati. Ya. Yang kedua, yang ketiga adalah tentang penghargaan dari satu perusahaan. Kalau perusahaan ini bagus, benar, berarti memang benar dia betul dapat penghargaan. Penghargaan dari Infobank, saya tanya di teman-teman perbankan, tidak main-main loh. Orang bisa mendapatkan penghargaan itu. Kemudian yang keempat, yang saya lihat di polis kami, di polis CAR ini ada stempel notaris yang warna merah. Coba diperhatiin. Itu yang penting, Pak. Ada 4 hal bagi saya di 3i ini, makanya kenapa? Oh, ini bisnis memang benar gitu. Dan saya cek ke kantornya di Mataram juga ada, dan kemarin kebetulan begitu pulang dari Crown Academy 3, saya mampir di kantor yang di Jakarta Barat, jadi sempat juga ngobrol dengan Bu Hilda di situ, jadi ketemu dengan, oh memang benar kantornya besar. Itu yang saya lihat, ada 4 hal, Pak. Legalitas ini sangat penting. Kalau tidak ada salah satu saja dari legalitas yang 4 saya sebutkan tadi, hati-hati. Untuk perusahaan asuransi dan investasi. Jadi istilahnya yang Bapak garis bawahi di sini adalah penting sekali legalitas, dan itu semua Bapak temukan di 3i Networks. Betul, ya. Pak. Betul. Nah, sekarang kalau kita bicara ngobrol-ngobrol tentang profesi, Bapak kan seorang polisi gitu kan. Ya. Apa yang menjadi sasaran Bapak sih, Pak, sebenarnya di bisnis 3i? Artinya kan kata orang jadi seorang polisi berarti sudah nyaman dalam tanda kutip ya. Artinya sudah ada jenjang karirnya, sudah ada kepastiannya ke depan, ada jaminan dari negara, fasilitas dan lain sebagainya. Nah, kurang apa lagi, Pak? Katanya begitu. Nah, apa yang Bapak lihat di 3i sebenarnya, Pak? Jadi gini, Pak, mohon maaf, kita nih baju seragam apapun, Pak, ya, bukan hanya polisi, mungkin anggota dewan dan sebagainya. Kita digaji sesuai sama tempat kita ngabdi, yaitu negara kita. Kalau negara kita mampu bayar 10 juta, kita mau nangis darah pun tetap 10 juta, Pak. Nggak bisa. Mau lembur, mau kayak kucing ngejar rekornya, lembur sampai jam 3 pagi, jam 4 pagi, ya segitu gaji kita. Karena memang tempat kita ngabdi ini mampunya segitu gitu loh. Nah, sekarang mohon maaf, saya lihat ya, di ilustrasi biaya hidup, rata-rata setiap orang per hari 100.000. Berarti sebulan 3 juta, Pak, untuk diri sendiri. Berarti kalau punya istri berarti harus 6 juta punya uang. Kalau punya anak 1 berarti harus 9 juta. Berarti kalau gaji kita hanya 9 juta, enggak boleh punya anak yang kedua, Pak. Hati-hati. Nah, di 3i ini saya lihat dengan kita naik peringkat dari tim agensi ke leader agensi saja, gajinya 2 kali lipat. Di perusahaan mana, di instansi manapun, tidak ada yang sekali naik ke Kasubdit, gajinya naik 2 kali lipat, nggak ada, Pak. Hanya di 3i yang saya ketemu kayak gitu. Dari leader agensi ke brown agensi, dari 2 ke 4, dari 4 ke 8. Dari brown ke silver, 10 ke 20. Ya kan? Kemudian gold agensi dari 25 ke 35. Coba di perusahaan lain atau instansi manapun tidak ada yang 2 kali lipat sekali naik pangkat. Saya dari Bribda ke Bribtu naiknya cuma 200.000, Pak. Nah, tapi di bisnis ini keren. Itu yang saya lihat. Iya. Oh, ini luar biasa ya. Berarti ibarat kata kebutuhan hidup. Ya, betul, kita semua membutuhkan sesuatu yang lebih, dan tentu saja kita harus
mengusahakan yang lebih. Dan Siap, kebetulan betul. 3i menjawab itu semua ya. Siap. Nah, Pak, sebagai seorang polisi lagi, apa sih kesulitannya menjalankan bisnis 3i? Ya kita jangan tanya apa kemudahannya deh, kita tanya apa kesulitannya sih Pak? Jadi Sebagai seorang kesulitannya polisi. sebagai seorang polisi bagi saya ini Pak, karena mohon maaf sampai dengan saat ini saya tidak melihat hambatan saya, tapi saya lihat tujuan saya, impian saya yang saya lihat. Kalau saya berpatokan atau melihat besar hambatannya, berarti memang siapapun akan terlihat akan punya hambatan yang besar. Jadi kawan-kawan dimanapun kawan-kawan berada, jangan pernah melihat hambatan itu. Jadi kalau mau jadi pebisnis, mohon maaf, saya tidak akan sharing apa sih hambatannya. Ya, saya tidak akan sharing hambatannya karena bagi saya sebenarnya yang jadi hambatan hanya diri sendiri saja. Hanya kemauan saja. Semua orang mampu, tapi tidak semua orang mau. Ingat, sekali lagi, semua orang mampu, tapi tidak semua orang mau. Sekarang di bisnis ini kita dibutuhkan hanya mau saja. Kenapa hanya mau? Karena di bisnis ini tidak ada bosnya, itu yang pertama. Tidak ada bosnya. Tidak ada yang berani suruh saya mau presentasi ke sana kemari, tidak ada kok. Terserah, saya mau presentasi, mau tidak, terserah. Kenapa? Makanya itulah kenapa sih impian saya harus lebih besar. Itu yang pertama. Makanya 5 langkah sukses yang diajarkan sama Crown Agency 005 Indonesia Pak Arya Wirajaya, itu sangat luar biasa. Dan itu saya terapkan dari awal sampai dengan saat ini. Saya tidak pernah keluar dari dari garis yang diajarkan sama Crown Agency Indonesia. Semenjak saya ikut Crown Agency kedua. Ya ini, ada 5 langkah sukses. Yang pertama, impian itu, Pak. Makanya saya lihat, tidak akan pernah ada hambatan bagi saya selama impian saya lebih besar. Tapi kalau impian saya kecil, akan tertutup dengan hambatan. Nah, sekarang kawan-kawan ini melihat apa nih? Impian yang besar atau hambatannya yang kecil? Atau sebaliknya? Gitu loh. Makanya jangan pernah kawan-kawan melihat, jangan pernah fokus kepada hambatan. Siapapun yang fokus pada hambatan, dia tidak akan pernah meraih impiannya. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, kawan-kawan di bisnis 3i Network ini 5 langkah sukses itu mungkin kemarin ada yang tidak hadir di Crown Academy ya, di Crown Academy 2. Jangan pilih-pilih bikin daftar nama. Saya mohon maaf, daftar nama saya dari petani sampai jenderal ada Pak. Saya tulis. Jadi kalau orang mau sukses, jangan pilih-pilih daftar nama ini. Makanya tidak ada hambatan. Sekedar tulis saja kok. Ngapain harus mikir join enggak usah dipikirin, tulis saja. Ya. Kemudian bikin daftar janji dan presentasi dan sebagainya sampai ada 5 langkah, dan yang paling penting adalah di pertemuan. Makanya saya Crown Academy kedua, ketiga tetap hadir karena pertemuan yang paling penting kata Pak Crown Arya Wirajaya adalah pertemuan yang Anda tidak hadiri. Kenapa? Karena setiap pertemuan itu adalah sangat penting. Ya. Nah, Pak Jono, ada orang bilang gini. Ya, Pak Jono kan polisi, prospek orang gampang. Apa betul begitu, Pak? Enggak juga, Pak. Saya polisi sering ditolak kok, Pak. Sering ditolak. Benar. Sering ditolak. Bahkan teman-teman saya sekantor pun, dia padahal udah lihat bukti kok. Saya tunjukin, nih gaji saya. Oh enggak banyak kok Pak yang nolak. Sekarang di bisnis ini keyakinan kita saja dah. Jadi pola pikir kita saja. Kalau kita selalu berpikir positif, lama-lama akan join ke orang itu. Hanya menunggu waktu saja. Entah kapan pasti akan join. Tapi di awal-awal memang banyak orang yang menolak. Jadi kalau kawan-kawan yang tidak pernah ditolak, kayaknya tidak mungkin deh Pak. Siapapun pasti ditolak. Crown Agency aja coba presentasi sekarang. Pasti ditolak. Ya, artinya bukan gara-gara polisi maka got agensi, begitu Pak ya. Ini untuk mematahkan yang berpikir seperti itu. Nah, terus siapa yang menjadi sasaran? Artinya yang menjadi target di awal nih, siapa yang Bapak ajak? Apakah mereka langsung bergabung atau siapa yang pada akhirnya respect dan memutuskan join? Target awal saya dulu adalah karyawan saya, Pak, staf saya, karena saya bendahara di KURKU namanya. Bendahara saya punya staf ada 3, kemudian sama istri saya, sama ada rekan kerja saya 1 orang, jadi ada 5. Jadi target saya itu ada 5 orang itu, biar dapat bonus elit pertama. Kenapa mereka saya ajak? Secara tidak langsung saya selaku pimpinan mereka di bendahara itu seolah-olah sudah mengajak dia punya asuransi jiwa. Jadi suatu saat dia meninggal dunia, saya udah kasih nih 21 juta gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang mereka panjang umur, suatu saat terjadi risiko meninggal dunia, seolah-olah udah saya ajak mereka menyelamatkan ahli waris mereka. Ini loh,
tabungan untuk kalian. Jadi tabungan untuk mereka 5 tahun, 6 tahun ke depan, tabungan investasinya mereka bisa gunakan itu, gitu loh. Jadi awal saya mengajak adalah karyawan-karyawan saya. Sekarang makanya karyawan saya ini masing-masing naiknya banyak banget, Pak. Cuman karyawan saya tetap jadi penabung aktif. Saya menemukan orang-orang di kedalaman. Di awal justru teman-teman saya di kepolisian banyak yang negatif ya tentang di bisnis ini. Wah, ngapain sih, kita udah punya penghasilan di polisi. Bagi saya nggak masalah. Mungkin bagi kalian ini masalah, tapi bagi saya tidak ada masalah yang besar. Yang paling besar bagi saya adalah impian saya, bukan masalahnya. Ya, baik. Dengan demikian, kita tahu nih sekarang bahwa bukan karena polisinya nih teman-teman ya. Jadi benar-benar karena Pak Jono punya impian. Nah, boleh cerita sedikit nggak Pak? Gimana sih, apa saja, maksudnya Bapak sekarang udah posisi Gold Agency nih, ya kan? Nah, apa yang Bapak alami dan Bapak rasakan di posisi Gold Agency? Seperti apa gambarannya? Mungkin Bapak ada yang bisa diceritakan, oh Gold Agency itu sudah bisa begini begitu, ya agar teman-teman bisa minimal bisa mulai membayangkannya, Pak. Oke. Mungkin Bapak boleh cerita prestasi juga, silakan Pak. Aduh, pokoknya gini kawan-kawan, ke Gold Agency itu enak banget dah pokoknya, enak banget. Sorry, ada di screenshot sama teman-teman nih. Jadi tolong Pak Sab jangan di screenshot di sini ya. Ya, oke, udah. Oke. Jadi gini Pak, apa yang saya rasakan di Gold Agency enak banget dah pokoknya. Ya, prestasi yang sudah saya dapat setelah di Gold Agency ini cukup maju lagi nih aku. Iya, nggak apa-apa Pak, tetap kelihatan kok Pak. Tetap kelihatan ya. Yang pertama, alhamdulillah mobil saya yang HRV sekarang sudah lunas. Kemudian alhamdulillah sekeluarga sudah berangkat umroh. Kemudian alhamdulillah mobil impian untuk istri saya sudah saya indenkan di Bali. Udah saya bayar. Ya, masih kredit sih. Uang mukanya 250 juta. Ya 50 juta yang dikredit. Kenapa kok dikredit Pak? Dikit kali, karena kasihan yang datang kemarin ke rumah saya mau mengajukan kredit itu presentasi dan udah closing, makanya dah kredit aja enggak apa-apa gitu. Terus impian itu sehingga, tapi mobil itu rencana mau diambil nanti karena di Bali akan ada pertemuan besar champion seminar. Nanti saya ajak grup saya untuk menyaksikan bahwa ini loh mobil impian istri saya sudah terwujud, untuk lebih membakar semangat mereka, Pak. Itu impian-impian yang sudah saya raih selama ini. Banyak nih Pak ya, achievement-nya. Iya. Nah Pak, mungkin sebagai closing-nya nih Pak, boleh dong minta tips Pak, pasti banyak juga teman-teman yang sudah mendengar nih, oh jadi ternyata kita nggak harus jadi sesuatu dulu ya untuk bisa sukses di bisnis ini. Setelah dengerin Pak Jono tadi, oh berarti nomor satu impian, dan lakukan prosesnya, tidak tergantung dengan jabatan, tidak tergantung dengan seragam, ya kan? Nah, bagiin dong Pak tipsnya agar bisa jadi Gold Agency seperti Pak Jono nih Pak. Sesi terakhir, silakan Pak. Sesi terakhir, baik kawan-kawan dimanapun Anda berada, yang jelas 5 langkah sukses, jangan pernah beranjak dari 5 langkah sukses itu, jangan coba-coba. Kenapa saya bilang jangan coba-coba, bikin langkah-langkah berikutnya. Karena yang bikin 5 langkah sukses ini sudah terbukti, sudah sampai puncak Crown Agensi, Pak Arya Wiraja dan Crown Agensi, Pak Kuancen dan sebagainya, hanya 5 langkah sukses saja. Jadi kalau kawan-kawan pingin bikin langkah-langkah lagi, jangan coba-coba. Ikuti naik puncak gunung dengan orang yang sudah mencapai puncak gunung itu. Jangan ikut orang yang baru belajar mau mencapai puncak gunung. Itu yang pertama. Yang kedua, kawan-kawan harus punya mental pebisnis. Beda dengan mental karyawan, mohon maaf. Kalau mental karyawan ada bos, tapi kalau mental pebisnis, kawan-kawan dimanapun berada harus punya 3 hal. Ya, pertama resiko. Resiko pertama adalah resiko waktu tentunya. Saya, mohon maaf, saya termasuk orang yang sibuk mungkin di kepolisian, yang sebagai bendahara saya pulang setelah direktur saya pulang. Tapi karena manajemen resiko ini, saya dan keluarga saya tahu, saya tidak langsung pulang ke rumah, Pak. Ya, saya tidak langsung pulang ke rumah untuk tidur, nyenyak, istirahat siang sama anak istri saya. Tapi saya pergi prospek pulang jam 12, jam 1 malam saya pulang, bantu kedalaman atau bahkan saya prospek sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, bertanggung jawab. Ya, kedua tanggung jawab. Kita closing orang dimanapun tempatnya berada, kita harus tanggung jawab. Kenapa dia mau ikut? Tapi karena dia mau sukses. Kalau dia mau sukses, kita yang closing mereka, ya harus kita yang bantu. Makanya kemarin salah satu contoh
saya harus tanggung jawab. Saya pulang dari Crown Academy ketiga, saya tidak langsung pulang ke Lombok, Pak. Saya bantu prospek dulu teman saya di Jakarta. Bolak-balik lagi, balik lagi Pak, saya ke Bogor, bantu mereka. Dan alhamdulillah closing 2, 3, 4 orang bayar di tempat tuh rasanya udah kayak kayak kita haus banget langsung dapat air es, Pak. Sejuk banget, benar. Itu yang kedua, harus tanggung jawab. Yang ketiga, jadi pebisnis siap-siap tidak dibayar di awal. Apapun bisnisnya, mau bisnis, mau bikin mall atau mau bikin ruko, kan awalnya keluar dulu duit kita nih. Ya, keluar duit kita untuk bangun mall atau bangun ruko. Makanya di bisnis ini, di awal mungkin bonus kita masih kecil, mungkin masih hanya bonus elit, mungkin masih double elit, kan masih juta 2 juta. Pengeluarannya mungkin masih 1 juta 2 juta karena kita beli pulsa, beli bensin, beli pakaian dan sebagainya. Jadi masih kecil, tapi ke depan walaupun kita udah Crown agensi atau Platinum agensi atau Gold agensi, tetap pengeluaran kita hanya segitu-segitu saja. Tidak bertambah, ya 1 juta, tapi penghasilan kita udah bertambah. Jadi sekali lagi saya simpulkan 5 langkah sukses, impian dan daftar nama, impian dan sikap, daftar nama, buat janji presentasi, follow up dan pertemuan, terutama pertemuan. Karena sukses bagi saya, bagi kami ada 6 huruf kata sukses itu, Pak. SUKSES. S yang pertama, setiap ada pertemuan datanglah. U yang kedua, kemudian ada U, upayakan datang ke setiap pertemuan. Kemudian K, kalau ada pertemuan datang aja. Kemudian S lagi, siapapun ajak datang ke pertemuan. Mau dia dewasa, mau dia orang tua, ajak. E, enak loh datang pertemuan, kita punya teman-teman baru. Kemudian S yang ketiga adalah sukses itu ada 6 huruf lagi, Pak. Demikian Pak Frans dari saya tipsnya.